Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam di semester 2 bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu bab 7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Sub pembelajaran kita kali ini tentang ikhlas. Anak-anakku, ada yang tahu apa arti ikhlas? Iya, ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlasa yang memiliki arti bersih, lurus, suci, dan jernih. Ikhlas berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapat ridho Allah SWT. Atau juga bisa diartikan ikhlas adalah mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Nah, lawan kata ikhlas adalah pamrih. Pamrih artinya mengharapkan balasan. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, artinya, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Artinya, apa yang kita lakukan adalah ikhlas, ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat pahala Allah. Tidak ada yang sekutu atau tidak ada yang menyamai Allah. Jadi apa yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridhonya Allah. Selanjutnya, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap pahala Allah SWT adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus pastikan apa yang kita lakukan selalu diniatkan hanya ingin mendapat ridho Allah SWT. Contoh perilaku ikhlas diantaranya yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Contohnya, sholat, puasa, bersedekah. Maka semua amalan itu kita lakukan ikhlas, hanya ingin mendapat ridho dari Allah. Yang kedua, ikhlas membantu orang lain. Misalnya saja, membantu orang yang terkena musibah banjir, membantu nenek tua yang menyeberang jalan, membantu tetangga yang rumahnya kebakaran. Maka bantuan yang kita berikan itu niatkan hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Jadi tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tetapi kita niatkan ridho karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas menerima takdir Allah SWT. Contohnya, kita lahir dari keluarga kaya atau miskin, atau juga kita ditakdirkan menjadi seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi, rezeki, usia, kematian, jodoh, jenis kelamin, itu semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Jadi kita ikhlas menerima takdir kita. Kemudian yang keempat, ikhlas menjalankan tugas. Misalkan saja, sebagai seorang siswa, tugas kita adalah belajar. Sebaliknya, sebagai seorang anak, tugas kita di rumah yaitu membantu orang tua, mendoakan orang tua kita.
maka semua yang kita lakukan ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi pelakunya maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat merusak keikhlasan. Di antaranya yang pertama ria. Ria yaitu menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. Kemudian yang kedua ujub. Ujub yaitu berbangga diri dengan amal-amalnya. Yang ketiga sum'ah, yaitu beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalnya tersebut lalu memujinya. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita harus berhati-hati, ada setan di sekeliling kita. Maka kita harus menjaga keikhlasan kita. Apa yang kita lakukan harus selalu diniatkan karena Allah Ta'ala. Hikmah berperilaku ikhlas diantaranya yang pertama, terhindar dari rasa sedih dan kecewa. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Yang keempat, mendapat pahala dari Allah SWT. Kesimpulannya, perilaku ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan kepada perbuatan yang ikhlas pula. Allah SWT tidak memandang rupa dan harta kita, tetapi Allah SWT melihat hati dan amal kita. Ikhlas tidaknya dalam mengerjakan suatu kebaikan dapat diukur melalui reaksi orang lain kepadanya. Misalnya, jika kita senang ketika orang lain membalas kebaikan kita dan tidak senang jika orang lain tidak melihat kebaikan kita, maka kita tidak ikhlas dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan tidak untuk mencari ridho Allah SWT, tetapi untuk mengharap sanjungan atau pujian. Sebaliknya, jika kita melakukan kebaikan walaupun tidak dipuji dan disanjung orang lain, kita akan tetap berbuat baik, karena kita hanya menginginkan pahala dan ridho Allah SWT. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT dan termasuk golongan orang yang ikhlas, agar apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah SWT dan mendapat surganya. Selanjutnya, silakan anak-anak mengeluarkan buku tulis PAI-nya, kemudian kerjakan 5 soal di bawah ini di buku tulis PAI. Kemudian jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirim kepada ustazah. Sekian pembelajaran PAI kita kali ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya dan ustazah juga. Jika ada salah dalam berkata, ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.